Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali masih Allah berikan kepada kita limpahan karunia, limpahan kebaikan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Lebih dari itu, Allah masih menitipkan hidayah iman di dalam dada-dada kita. Ya, dengannya kita masih mau mendengar kebaikan. Belajar menambah ilmu pengetahuan kita. Beramal dengan apa yang kita yakini kebenarannya. Ya, dengan iman yang masih Allah titipkan kepada diri kita. Kita masih melakukan amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Baik dia adalah amalan yang wajib, atau bahkan amalan yang sunnah. Segala perkara yang kiranya membuat kita bersemangat. Dan kita yakini itu adalah bagian dari mengumpulkan bekal demi bekal yang kita butuhkan nantinya ke alam akhirat. Perjalanan yang panjang. Hari di mana hanya ada hisab dan tidak ada amal. Berbeda dengan saat ini. Kita hanya bisa beramal dan tidak tahu bagaimana hisabnya. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa besarnya perkara iman. Betapa pentingnya untuk kita senantiasa memperbaharuinya. Kenapa? Karena perkara iman, terutama bagi kita yang masih hidup, ada kalanya turun dan ada kalanya naik. Bahkan na'udzubillah, ada orang-orang yang Allah tarik darinya, tarik dari hatinya. Allah ambil hidayah. Falamma zaghu zaghallahu qulubahum. Ketika dia berpaling dari hidayah yang Allah berikan kepadanya, Allah telah tunjukkan dia ihdinas siratal mustaqim. Allah telah tunjukkan kepada ini jalan yang benar. Tapi dia sia-siakan kesempatan, peluang, kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Dengan apa? Dengan tergodanya dia untuk menimbun mengumpulkan dunia. Sebabkan karena pergaulan yang salah. Dia kembali berteman dengan orang-orang yang kiranya menjerumuskannya. Yang membuat dia jauh dari Tuhannya. Ya. Di sanalah bentuk betapa pentingnya, urgennya agama seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Kenapa ada kalimat seperti ini? Karena betapa besarnya pengaruh teman nongkrong, teman duduknya. Kalau teman duduknya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, niscaya dia akan mendapatkan manfaat yang besar. Hanya sekedar melihat mereka beramal saja, melihat mereka yang taat mengerjakan ketaatan dengan sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Al-Qurannya, sedekahnya, itu sudah cukup menjadi nasihat untuknya. Membuat dia terbakar semangatnya untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, wahai saudara, coba lihat. Ketika kita berteman dengan teman yang salah, apa yang terjadi? Kita melakukan kebaikan saja,
Kita melakukan sholat saja. Ketika masuk waktu azan terdengar, kita pergi sholat, kita malah diledeki. Kita malah digembos-gembosi. Malah dibuat, sok alim, sok suci. Udah nanti aja, ini kita lagi sibuk nih, banyak kerjaan dan lain sebagainya. Banyak. Maka jelas dalam Al-Quran itu tadi dikatakan minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari kejahatannya syaitan itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kenapa? Sinilah peran teman yang buruk tadi. Teman yang baik senantiasa mengajak pada kebaikan, mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, dan teman yang buruk sebaliknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perkara iman kita perlu tahu. Al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik dan ada kalanya berkurang. Dari mana kita tahu iman kita naik dan kurang? Kita bisa tahu barometernya adalah hati. Ketika hati kita merasa gelisah, tidak tenang, senantiasa seolah-olah ada yang kurang, ada yang hilang, ada hal yang kita rindukan, atau kita merasa gelisah selalu, rasa bersalah yang tiada ada habisnya. Karena pada asalnya hati kita itu fitrahnya adalah suci. Dan dia akan menolak perkara-perkara yang kiranya bertentangan dengan fitrahnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita perlu tahu. Jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Seorang sahabat pernah seorang laki-laki menemui seorang sahabat Rasulullah, yaitu Huzaifah ibnul Yaman. Dia berkata, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, inni akhsha an akuna munafiqan. Dia mengatakan, wahai Aba Abdillah, sesungguhnya aku takut pada diriku termasuk orang yang munafik. Maka Aba Abdillah mengatakan apa? Huzaifah ibnul Yaman ini mengatakan, apakah engkau mengerjakan sholat dikala sendirian? Maksudnya adalah sholat sunnah. Dan apakah engkau beristighfar ketika berbuat dosa? Nah, bagaimana jawaban laki-laki ini? Dan bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di Nu'min Sa'ah yang kali ini kita membahas tentang tanda-tanda iman. Nah, tadi laki-laki datang menjumpai Huzaifah ibnul Yaman. Dia berkata, Ya Aba Abdillah, inni akhsha an akuna munafiqan. Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya aku takut pada diriku termasuk orang-orang yang munafik. Karena kita tahu munafik itu adalah perkara yang luar biasa. Bahkan diancam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan orang munafik itu dia akan berada di kerak-keraknya neraka. Artinya luar biasa. Ancaman yang besar ya, bagi orang-orang munafik. Lalu apa yang dikatakan oleh Huzaifah ibnul Yaman kepada pemuda ini, kepada laki-laki ini? Dia katakan, apakah engkau wahai saudaraku mengerjakan sholat dikala sendirian? Maksud di sini adalah ketika sendirian dia mengerjakan sholat sunnah, sholat malam misalnya, tahajudnya, atau juga sholat duhanya dan sholat sunnah lainnya dikala dia sendirian hanya bersama Tuhannya, berhalawat. Apakah engkau melakukan itu? Dan apakah engkau beristighfar ketika engkau melakukan dosa? Karena kita tahu tidak ada manusia yang luput dari berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, tapi kalau orang yang beriman itu ketika dia berbuat dosa, dia bersegera untuk bertaubat. Dia bersegera untuk beristighfar kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia takut. Dia tahu ini adalah perkara yang besar. Dosa yang dia nggak tahu apakah dia bisa sempat untuk bertaubat. Kalau dia tunda-tunda, bisa jadi Allah cabut nyawanya.
dan dia belum sempat bertobat. Nah, apa jawaban pemuda itu? Dia katakan, ya Aba Huzaifah, Aba Abdillah. Maka apa kata Aba Abdillah? Idhab, pergilah engkau. Sesungguhnya Allah tidak menjadikanmu seorang munafik. Coba tengok jawaban dari Huzaifah kepada pemuda ini. Dia katakan apa? Pergilah. Dia menenangkan. Pergilah wahai saudaraku. Sesungguhnya Allah tidak jadikan engkau termasuk orang-orang munafik. Kenapa? Karena dua hal tadi aja pertanyaan dari Huzaifah. Dia katakan, apakah kau melakukan sholat dikala sendirian? Dan apakah engkau beristighfar ketika berbuat dosa? Pemuda itu mengatakan, ya. Maka Abu Huzaifah mengatakan, kalau begitu engkau bukan termasuk orang munafik. Kenapa? Kenapa bisa tolak ukur dua hal ini dijadikan oleh Huzaifah itu sebagai barometer apakah dia termasuk orang munafik atau tidak? Kita perlu tahu, saudara kaum muslimin. Bukankah ada hadis Nabi yang di ayat-ayat lain mengatakan, bahkan Al-Quran sendiri dari surah An-Nisa, surah At-Taubah itu ada mengatakan, tidaklah mereka wala ya'tuna shalah illa kusala. Dalam ayat ini katakan bahwasanya tidaklah dia orang-orang munafik itu kata Allah mengerjakan sholat, berdiri dia untuk sholat, melainkan dia lakukan dengan dengan hati yang malas, enggan. Hadis Nabi lain juga mengatakan di antara pembedanya orang munafik dan orang mukmin dalam hal mengerjakan sholat, lihatlah di dua sholat. Sholat apa? Sholat Isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena di dua sholat ini orang munafik nggak ikut. Kenapa mereka nggak ikut? Nggak nampak, nggak ketahuan siapa yang nggak sholat. Sehingga ya udah, mereka tidaklah mengerjakan sholat melainkan coba untuk memperlihatkan dirinya, menunjukkan kalau dia adalah seorang muslim, orang yang sama. Kalau dia nggak nampak ya ketahuan lah dia adalah orang-orang munafik. Nah, Rasulullah mengatakan itu karena di zaman Rasulullah dahulunya itu tidak ada penerang seperti sebagaimana sekarang bisa nampak itu muka wajah jelas. Kalau dulu tidak, hanya obor senter-senter yang kecil yang lebih banyak tempat yang gelap daripada yang terang, sehingga tidak tahu apakah sipulan ini atau sipulan itu, nggak tahu. Nah, di situ dah. Jadi di sini jelas dikatakan bahwasanya di antara tanda bahwasanya seorang itu punya keimanan atau dia ada termasuk orang munafik, di antaranya itu dia tidaklah mengerjakan sholat, kecuali sholat yang dikerjakan itu hanya untuk memperlihatkan ketika manusia melihat, jika dia sendiri tidak mau melakukannya. Jadi kalau kita masih mau atau kita khawatir nih kita termasuk orang munafik, maka kerjakan sholat itu. Sholat yang kiranya di saat orang-orang tidur kita bangun, ambil wudhu, kemudian kita kerjakan. Kita mengadu sejadi-jadinya. Kita perlu tahu tempat yang paling baik untuk kita mengadu bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Kita adukan segala permasalahan yang mungkin kita rasa berat, yang mungkin selama ini di hati kita sangat-sangat mengganjal. Kenapa? Karena dia yang maha tahu, dia yang maha memberikan jalan keluar, makhraja, dan dia pula tempat kita bergantung, Allahus Samad. Maka kalaulah ada, kita ketahui misalnya di dunia ini, kita tahu kalau kita minta tolong sama si fulan itu bisa menolong kita. Pertolongan manusia itu terbatas hanya pada hal yang dia mampu, dan itu bisa jadi dia lagi nggak mau untuk membantu, tidak dengan Rabb kita. Ketika kita terus merengek-rengek meminta kepada Rabb kita, saya akan kabulkan, dan sangat gampang bagi Allah. Kun fayakun. Allah katakan jadi, maka jadilah. Maka di situ tempat yang kita jadikan. Kemudian yang kedua tadi tandanya adalah dia ketika berbuat dosa dia beristighfar. Coba lihat indahnya seorang muslim, indahnya seorang yang beriman kepada Allah. Bahkan dikatakan ya di sana bahwasanya
sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia berbuat dosa, dia bertobat. Dia bersegera untuk bertobat. Dia bersegera beristighfar. Tidak dikatakan orang yang baik itu orang yang tidak pernah berbuat salah. Tidak. Orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, dia bertobat. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Ketika jatuh dia bangkit kembali. Jatuh bangkit lagi. Minta lagi dia kepada Allah ampunan. Sehingga apa? Dia menjadi orang-orang yang mensucikan dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga, Nuh bin Sa'ah, yang kita membahas tentang tanda-tanda keimanan seseorang. Di segmen yang ketiga, Umar bin Khattab pernah mengirimkan surat kepada pejabat-pejabatnya ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Dia menjadi seorang khalifah ketika itu. Dia kirimkan kepada pejabat-pejabatnya, kepada gubernur-gubernurnya, kepala-kepala daerahnya. Dia kirimkan di sana, dia katakan apa? Dia katakan di sana, aku memandang suatu perkara yang amat sangat penting, dia adalah salat. Coba Umar bin Khattab mengingatkan kepada anggota-anggotanya, bawahan-bawahannya, diingatkan, jangan kau tinggalkan salat, karena aku menganggap itu adalah perkara yang penting. Ketika itu yang engkau abaikan, artinya salat itu enggak betul-betul kau jaga, maka perkara lainnya akan terabaikan. Perkara lainnya itu akan tidak teratur, akan tidak baik, akan tidak tertib. Ya. Kenapa? Karena sholat aja yang wajib, yang itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak jaga. Dia tidak indahkan, dia tidak besarkan. Bagaimana dengan perkara yang lainnya? Lalu Umar bin Khattab melanjutkan dalam suratnya itu, dia katakan, tidak ada bagian bagi seseorang muslim, seorang mukmin muslim, dari agamanya, dari perkara akhiratnya, ketika dia tidak menjaga salatnya. Coba lihat kalimat Umar bin Khattab mengatakan tidak ada bagian bagi seseorang itu, ya, sebagai seorang yang dia mengaku dia adalah seorang Islam, seorang mukmin, ketika dia meninggalkan salatnya. Tidak ada bagian dia dari agama ini. Kenapa? Karena sebagaimana Rasulullah katakan, pemisah farqu bainana wa bainahum, pemisah di antara kita dan mereka, fitarkis salah. Maksud Rasulullah kepada siapa? Kepada orang-orang yang di luar Islam, kepada orang Nasrani, kepada orang Yahudi. Apa pembedanya? Pembedanya hanya di salat. Kalau mengaku menyembah Tuhan, mereka juga mengaku kami menyembah Allah, kami juga menyembah Tuhan yang sama. Apa bedanya? Tata cara kita beribadah kepadanya. Di mana? Di sholat kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Rasulullah mengatakan ini pembedanya antara seorang mukmin dan orang yang tidak beriman atau orang yang di luar Islam. Itu adalah di tarkis salah. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang meninggalkan agamanya. Coba lihat. Maka apa? Benar yang dikatakan Umar bin Khattab, tidak ada bagiannya. Dan bukankah Rasulullah juga telah mewanti-wanti jauh-jauh hari 14 abad yang lalu? Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah katakan, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab, dia adalah salat. Idza salaha, jika salat itu baik, salaha kullu, maka yang lain juga baik. Yang lain juga akan diterima. Wa iza fasadat, kalau dia rusak, jelek, buruk, atau ditinggalkan, atau bahkan nggak dikerjakan sama sekali, maka yang lain juga akan buruk, akan rusak, akan ditolak. Maksudnya apa? Ada orang yang beralasan, ya dia walaupun dia nggak sholat, tapi dia rajin sedekah,
dia rajin membantu orang, dia berbakti kepada orang tuanya, tapi dia nggak sholat. Sehingga dia ingin mengatakan, seolah-olah mengatakan, ya nggak apa-apa walaupun aku nggak sholat, tapi aku kan baik. Tapi kan aku yang membantu orang lain, rajin bersedekah. Terus hubunganku sama manusia itu baik. Dia ingin menghalalkan, mengatakan bahwasanya walaupun aku nggak sholat nggak apa-apa, yang penting hatiku baik. Maka di sini dibantah. Dengan hadis ini terbantahkan. Apa yang dikatakan di sana? Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain juga akan diterima, akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk atau bahkan dia tidak mengerjakan sholat, maka amalan lain sebanyak apapun itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ini pintunya. Sholat ini adalah pintunya. Ibaratnya sholat ini adalah wadahnya. Wadah tempat, kalau kita bilang keranjang gitu misalnya. Untuk menyimpan atau untuk mengumpulkan ibadah-ibadah lainnya. Kalaulah kita tidak punya wadah, kita tidak punya tempat, lalu kita membawa dengan apa? Atau bahkan ya, kalau kita analogikan, tempatnya sholat kita itu bolong-bolong dia. Yang kita bawa itu di dalamnya adalah misalnya air atau apa gitu, maka dia akan jatuh satu persatu, hilang, habis dia. Ibaratnya apa? Sholatnya nggak benar, sholatnya bolong-bolong. Sholatnya dia kerjakan hanya sholat maghrib, misalnya. Maka dia akan menjadi orang yang rugi. Kembali intinya adalah sholat. Seburuk apapun engkau, sejelek apapun perangaimu, sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, jangan sampai sholat kau tinggalkan. Karena kita berharap sebagaimana seorang yang ditemukan oleh Imam Malik, dia bertemu dengan seorang pemuda yang dia tahu pemuda ini kerjaannya buruk. Dia selalu mencuri, dia minum minuman khamar, dia berjudi. Tapi suatu hari Imam Malik menemukan dia bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, meratap-ratap, menangis-nangis sejadi-jadinya, meminta ampun kepada Tuhan. Maka Imam Malik bertanya, bukankah engkau pemuda yang ini dan ini yang ini melakukan perbuatan buruk maksudnya? Ya. Lalu engkau melakukan ini juga? Maka dia katakan apa? Wahai Imam, aku memang berperilaku berbuat buruk, tapi aku berharap ada satu pintu kebaikan yang tetap kujaga, yang aku bisa kembali dengannya. Allah, kita berharap seburuk apapun perangai, seburuk apapun, sebejat apapun kelakuan yang kita lakukan, kita masih menjaga sholat. Kita berharap sholat itu yang akan kembali menarik kita kepada kebaikan. Nah, jadi jangan sampai tinggalkan dia, sehingga engkau tidak memiliki pintu-pintu kebaikan lagi untuk kembali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di hari ini. Semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang Allah jaga dari kemunafikan. Allah jaga senantiasa akhir kita adalah yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Tuhannya dengan jiwa yang bersih, jiwa yang hanif, jiwa yang selalu meminta ampunan kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.